Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Seluha Amalia Fatimah dengan NIM 20040460032 dan Severly Aditya Norinda dengan NIM 20040460033 akan mulai mempresentasikan sebuah makalah yang kami buat dengan judul Penelitian dalam Psikologi Klinis untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Klinis dari Ibu Dosen Hikmatun Balighah Nur Fitriati, MPSI. Yang pertama, kita membahas mengenai pengertian dan juga prinsip dasar penelitian klinis. Pengertian penelitian secara umum dalam bahasa Inggris yaitu research, yang mana terdiri dari dua akar kata. Re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari, yang mana diartikan sebagai mencari kembali. Lalu penelitian sendiri dalam psikologi diartikan sebagai jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif, serta dalam batas waktu yang lama. Tujuannya untuk membuktikan kebenaran suatu teori dalam praktiknya, memahami perilaku, perasaan, dan juga pikiran klien. Kemudian, prinsip dasar dalam penelitian ini merupakan modal dasar psikologi sebagai sebuah disiplin keilmuan. Namun, psikologi dalam praktiknya seringkali menggunakan common sense. Adapun common sense adalah pemikiran logis, namun tidak didasarkan pada pembuktian secara ilmiah. Dikatakan bahwa meneliti menjadi aktivitas yang penting bagi sebuah ilmu, termasuk psikologi klinis. Sebelum melakukan sebuah penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sense of accountability dari seorang peneliti di bidang psikologi klinis, yang mana penelitian tidak hanya harus memperhatikan masalah kepraktisan, biaya, dan manfaatnya bagi masyarakat, namun juga harus selalu mengikuti pengetahuan yang menjadikan dasar bagi praktisi klinis untuk berkembang. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian klinis, yang mana terdapat 3 karakteristik. Yang pertama yaitu proses terbentuknya insight, yang mana pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian-bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Insight seringkali dihubungkan dengan pernyataan spontan, aha, atau oh, I see now. Nah, insight juga adalah pemahaman terhadap suatu situasi yang lebih mendalam daripada kata-kata dan secara sadar memahami masalah seperti itu. Kemudian yang kedua, menyesuaikan perkembangan zaman. Menyesuaikan perkembangan zaman salah satu hal yang harus diperhatikan dalam psikologi klinis, yaitu harus relevan dengan perkembangan zaman atau dengan memahami konsep Zeitgeist. Zeitgeist sendiri adalah bahasa Jerman, Zeit yang berarti waktu atau zaman dan Geist yang berarti jiwa, yang merupakan pemikiran dominan pada suatu masa yang menggambarkan dan mempengaruhi sebuah budaya dalam masa itu sendiri. Di mana dalam kamus Merriam-Webster, Zeitgeist sendiri diartikan adalah intelektual, moral, pemikiran yang mempengaruhi budaya dalam suatu era. Atau Zeitgeist adalah apa yang paling banyak dicari orang, paling banyak dipikirkan orang, dan yang sedang populer. Yang terakhir yaitu mengacu pada paradigma tertentu. Seorang peneliti juga harus memperhatikan paradigma atau eksemplar yang menjadi pijakan seorang peneliti. Isu dalam penelitian klinis. Salah satu jurnal resmi APA, American Psychological Association, dengan ruang lingkup kajian psikologi klinis anak, yaitu dengan jurnal Journal of Consulting and Clinical Psychology dalam bidang psikologi klinis anak, dibahas masalah-masalah psikiatrik pada anak
terutama dalam lingkup praktik pribadi. Dalam psikologi klinis anak ini berkembang spesialis untuk menangani kelainan khusus, misalnya seperti kasus pelecehan seks dan kasus depresi pada anak. Contoh isunya yaitu model kerangka kerja yang komprehensif mengenai stres kerja dikembangkan oleh Kahn dan Bossier dalam Landy and Conte pada tahun 2013. Konsekuensi stres yang muncul dapat melalui faktor internal dan juga eksternal. Faktor internalnya yaitu seperti tipe kepribadian, self-esteem, locus of control, hardness, dan resiliency. Dan juga faktor eksternalnya yaitu dukungan sosial, dengan adanya kemungkinan dan kerentanan terhadap stres kerja yang dihadapi oleh karyawan. Maka, organisasi maupun perusahaan perlu menerapkan intervensi untuk mengatasi stres dengan teknik penurunan stres yang banyak dikembangkan oleh psikolog klinik seperti teknik relaksasi, biofeedback, dan cognitive behavioral skill training. Jenis-jenis penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia ini sifatnya sangat kompleks ya, dinamis, dan juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, hal ini tentu harus diakomodir dengan riset-riset yang mendalam dan terkini, sehingga penerjemahan psikologi di masyarakat dapat lebih tepat sasaran. Terdapat 3 jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi ini merupakan metode yang terpenting dan merupakan dasar dari berbagai metode lainnya. Observasi sendiri ada 3. Yang pertama yaitu observasi tak sistematis, yang merupakan observasi yang paling konvensional dan sudah jarang digunakan. Kekurangannya, observasi ini sangat lemah. Lalu, observasi ini hanya menekankan pada observasi secara langsung seorang peneliti. Yang kedua yaitu observasi alamiah, yang mana ini merupakan turunan dari observasi tak sistematis, namun observasi ini lebih sistematis dan teliti. Yang mana observasi alamiah ini melibatkan kontrol dalam penelitiannya, sehingga observasinya membiarkan fenomena terbentuk dan berjalan dengan sendirinya dan juga mengamati secara langsung fenomena tersebut. Contohnya, pada penelitian tingkat stres murid terhadap guru. Nah, gurunya ini membuat penelitian dengan membuat daftar perilaku dan membuat pengamatan berbeda. Kemudian peneliti mengamati perbedaan perilaku siswa sebelum dan sesudah guru datang. Yang ketiga yaitu observasi terkontrol. Observasi terkontrol ini merupakan jawaban atas 2 observasi sebelumnya. Jawaban atas kritik 2 observasi sebelumnya atau 2 metode sebelumnya ya, yang mana kontrol yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan guna meningkatkan validitas penelitian. Lalu yang terakhir melalui studi kasus. Dilakukan sepanjang proses konseling tes psikologi dan psikoterapi dengan memperhatikan respon-respon dalam bentuk perilaku tertentu, dan juga ini digunakan dengan melakukan pengumpulan atau dengan dikombinasikan dengan data-data penunjang seperti diary klien, surat khusus, riwayat medis, riwayat akademik, dan sebagainya. Dua, epidemiologi. Jenis penelitian ini mengkaji sejauh mana kejadian, prevalensi, dan distribusi penyakit atau gangguan dapat terjadi di suatu populasi tertentu. Penelitian ini bersifat mendalam dan melibatkan sejumlah metode lain, dan pelaksanaannya itu biasanya berkolaborasi dengan peneliti dan disiplin ilmu lainnya. Yang ketiga, cross-sectional dan longitudinal, yang mana cross-sectional menekankan pada perbandingan antar suatu variabel karena tidak memungkinkannya manipulasi waktu dalam suatu penelitian. Sementara longitudinal menekankan pada perbandingan suatu variabel pada satu subjek saja, pada satu subjek penelitian yang sama dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kalau cross-sectional ini waktunya sebentar, jika longitudinal waktunya lama.
Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental menekankan pada kausalitas atau sebab akibat dari suatu fenomena. Nah, yang menjadi syarat utama dari penelitian ini adalah kontrol. Selain kontrol, syarat yang lainnya adalah manipulasi. Manipulasi ini menekankan pada intervensi yang hendak dilakukan atau diteliti sebagai anteseden dari suatu variabel atau fenomena yang hendak diteliti. Contohnya, konsumsi coklat harian. Contoh tadi itu merupakan penyebab dari munculnya suatu fenomena seperti motivasi belajar, kayak kalau kita misalnya makan coklat tuh, kita jadi motivasi belajar, atau terjadi perubahan sikap, bahkan keadaan emosi atau suasana hati itu jadi berubah. Nah, penentuan sampel penelitian eksperimental ini harus dilakukan berdasarkan randomisasi atau secara acak untuk selanjutnya sampel dibagi ke dalam dua jenis kelompok, yaitu kelompok eksperimen. Kemudian, penelitian eksperimen ini menekankan pada hubungan sebab akibat suatu fenomena. Melalui penekanan ini, penelitian eksperimen akan mengubah suatu bentuk variabel atau keadaan psikologis pada kondisi sebelum dan sesudah tes. Misalnya, sebelum manipulasi dilakukan, tingkat kecemasan itu berada di kisaran 50, kemudian setelah dilakukan manipulasi, tingkat kecemasannya itu berubah menjadi 30. Dengan adanya perubahan angka suatu variabel yang diteliti, maka eksperimen yang dilakukan itu dapat dikatakan berhasil. Nah, ada juga penelitian yang menggunakan metode single case. Ini merupakan pengembangan metode penelitian eksperimental dan observasi. Studi kasus dari single case ini cuma melibatkan satu subjek. Dan satu subjek yang dipilih ini karena sangat terbatas jumlahnya. Selain itu, desain single case juga dapat digunakan untuk menguji efektivitas suatu intervensi individual di mana tidak mungkin intervensi tersebut dilakukan dalam setting kelompok. Ada juga yang melalui korelasi. Nah, penelitian ini mengkaji sejauh mana keterhubungan antara faktor-faktor yang terlibat dalam suatu fenomena. Penelitian korelasi atau bisa disebut korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk memengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Nah, misalnya, itu penelitian korelasi dua variabel mengkaji sejauh mana gender terasosiasi dengan tingkat kecemasan dengan distress psikologis. Sedangkan penelitian korelasi multivariat mengkaji pengaruh antara pola asuh otoriter terhadap perkembangan emosi anak dan perilaku bullying di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Yang ketujuh yaitu desain campur atau mixed method, merupakan gabungan beberapa jenis dalam penelitian untuk mengkaji suatu fenomena. Pada penelitian psikologi klinis, penelitian eksperimental dan korelasi cukup sering digunakan, dan penelitian ini dilakukan untuk mendapati gambaran yang lebih holistik mengenai suatu fenomena psikologis. Misalnya, penelitian ini dapat berupa efektivitas pelatihan XA dibanding dengan pelatihan XB dalam menurunkan variabel Y. Yang kedelapan ada studi deskriptif yang dirancang untuk menggambarkan distribusi pada satu atau lebih variabel tanpa memperhatikan hipotesis, kausal atau yang lainnya. Melalui 5W, what, who, where, when, dan why, peneliti melibatkan pengamatan dan menggambarkan perilaku individu dengan memberikan gambaran umum dari individu yang diamati serta menggambarkan setting sosial dan hubungan individu dengan lingkungannya terhadap fenomena tertentu. Nah, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan suatu populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis.
Peneliti melakukan analisis dengan mendeskripsikan, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta-fakta yang ada secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Ada juga studi komparasi. Studi komparasi ini merupakan salah satu metode yang membandingkan dua atau lebih kelompok yang berbeda pada satu penelitian. Komparasi memberikan gambaran mengenai perbandingan data-data untuk menemukan persamaan dari konsep yang akan dicari. Nah, studi komparasi ini dilakukan untuk mencari jawaban mendasar mengenai sebab akibat dari suatu kondisi berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya situasi. Yang ke-10, meta-analisis. Meta-analisis ini adalah metode penelitian yang merangkum temuan-temuan dalam penelitian-penelitian berbeda dalam suatu topik yang sama, sehingga diperoleh satu kesimpulan di mana hasil analisis dari studi ini menjadi perwakilan atau representasi dari berbagai data dalam studi yang ada. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini umumnya telah dimulai secara informal dalam ranah kelompok peneliti. Selanjutnya secara formal. Dan proses evaluasi ini akan masuk ke ranah editorial sebelum akhirnya jurnal atau hasil penelitian dapat terpublikasi. Evaluasi dapat dilakukan melalui 3 aspek. Yang pertama, memeriksa reliabilitas dari penilaian teman sejawat atau kualitas artikel. Yang kedua, membuat kriteria penelitian kualitas asesmen. Dan yang ketiga, memeriksa hubungan antara penilaian sejawat dari kualitas artikel dengan jumlah sitasi artikel yang setelah publikasi. Oke, tadi kita sudah bahas penelitian dalam psikologi klinis, mulai dari pengertian, karakteristik, isu dalam penelitian klinis, dan jenis-jenis penelitiannya, yang tadi ada 11 metode yang bisa kita gunakan. Buat teman-teman yang masih bingung, atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditampung pertanyaannya dan bisa ditanyakan saat kelas dimulai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.